Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Ulmasumah. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi Google yang disediakan untuk menyimpan data pembelajaran. Oke, untuk lebih lanjut, simak video berikut ini ya. Jadi, beberapa aplikasi yang telah disediakan yaitu yang pertama, aplikasi Google Classroom, yang kedua, Google Drive, yang ketiga, Google Dokumen. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu Google Classroom. Jadi Google Classroom adalah layanan berbasis internet yang disediakan dan dikembangkan oleh Google untuk kegiatan e-learning atau pembelajaran daring, sehingga memudahkan guru dalam mengelola kelas dan meningkatkan komunikasi dengan peserta didik tanpa menggunakan kertas dan tatap muka secara langsung. Baiklah, di sini saya akan memberitahu atau menjelaskan apa saja fitur-fitur yang tersedia dalam Classroom dan cara menggunakannya. Ketika kita buka aplikasi Classroom, maka yang muncul pertama kali adalah seperti ini. Kita klik mulai dan kita pilih akun untuk kita masukkan atau akun yang akan kita gunakan untuk Classroom. Saya di sini menggunakan akun pribadi saya. Pilihkan, lalu klikkan OK. Ketika masuk Google Classroom, karena ini adalah akun lama, maka masuklah kelas-kelas atau forum-forum yang sudah dibuat sebelumnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan informasi apa saja fitur yang ada di Google Classroom. Baik, yang ada di Google Classroom adalah ketika kita mengklikkan sebuah kelas, nantinya pengajar atau dosen akan memberikan sebuah materi. Di sini bisa dosen memberikan materi, pengumuman, ataupun tugas. Nah, terus di sini kita juga bisa melihat tugas kelas. Ya, ini dia. Ada bahan ajar, penilaian, slide presentasi, video pembelajaran, ataupun tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya kita juga bisa melihat siapa saja anggota yang ada dalam forum ini. Nah, di sini juga tersedia daftar tugas seluruhnya. Daftar tugas seluruhnya ini seperti ini ya. Ada tugas yang ditugaskan, ada yang belum diserahkan, dan ada yang sudah selesai. Jika tugas sudah selesai, biasanya ada beberapa dosen yang mengaktifkan fitur penilaian secara langsung. Misalkan saja kita lihat pada tugas ini. Tugas ini bernilai poinnya 100 dari 100. Atau bisa juga seperti ini, nilainya 85/100. Jadi dosen atau pengajar bisa memberikan nilai secara langsung. Nah, kita juga bisa melihat kelas yang telah diarsipkan oleh pengajar seperti ini. Nah, mungkin itu saja. Oh ya, semungkin. Dan di sini misalkan kita ingin membuat sebuah forum, misalkan kita bisa buat kelas ataupun gabung ke kelas. Jika kita ingin gabung ke kelas, maka masukkan kode kelas yang diberikan oleh pengajar. Ketika kita ingin membuat kelas, maka klik buat kelas. Di sini ada nama kelas. Misalkan kelas kita PE1A. Bagiannya adalah bagian pendidikan ekonomi. Ruang kita misalkan C8. Mata pelajaran kita adalah literasi digital. Nah, maka buat kelas. Tunggu loading hingga selesai. Nah, muncullah kelas kita, PS1A Pendidikan Ekonomi.
Nah, ketika kita ini lihat, kita bisa membuat tugas seperti ini. Kita bisa schedule ya, misalkan tanggal 1 Desember jam 21 lewat 10. Oke, kita simpan. Nah, misalkan apa yang kita bagikan ke kelas, misalkan kita tugas dikumpulkan, tugas silahkan dikumpulkan. Nah, lampiran kita bisa menambahkan sebuah dari drive atau link, atau bisa upload file, atau ambil foto secara langsung, rekam video, atau buat PDF baru. Silahkan ya, misalkan kita buat PDF baru. Di sini kita bisa mengklik seperti ya, misalkan kita di sini juga bisa menulis ataupun apapun ya. Bisa kita simpan. Ya, contohkan, ini contoh saja. Nah, ini kita bisa menambahkan lampiran lagi ya. Bisa kita sisipkan link. Link apa yang kita mau sisipkan, silahkan ditautkan. Misalkan kita akan menautkan sebuah link ini, kita tambahkan, kita simpan. Oh ya, ini juga bisa ke semua siswa ya. Di sini ada PS1A. Kita simpan. Ketika kita simpan, pengumuman nanti akan dibagikan. Nah, ini bisa kita, ketika kita ingin menambahkan siswa, maka kita bisa seperti ini. Kita bisa klikkan nama dia atau email dia, atau kita bisa bagikan melalui undangan kelas. Misalkan kita pilih kelas ini kelas kita ya, kita bagikan ke WA atau kemanapun yang kalian inginkan. Misalkan kita bagikan ke sini. Nah, nanti bisa bergabung ya. Nah, kita bisa menambahkan sebuah tugas ya, seperti di sini. Tambahkan tugas, bisa kita tugas pertanyaan ataupun materi sesuai keinginan kalian. Nah, ini ada nih, misalkan mata pelajaran yang diajarkan, Anda terdaftar di kelas berapa, seperti itu. Baik, itu saja mungkin fitur yang ada dalam Google Classroom ini mempermudah peserta didik dengan pengajar untuk mengumpulkan tugas atau berkomunikasi secara tidak langsung. Selanjutnya yaitu Google Drive. Google Drive sendiri merupakan layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas melalui internet dengan akun Gmail yang dimiliki. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan fitur yang ada di Google Drive. Ketika kita membuka Google Drive, tampilan yang pertama kali muncul adalah file seperti ini. Nah, fitur yang pertama adalah kita bisa menyimpan data yang kita inginkan. Misalkan kita ingin menyimpan, maka klikkan tanda tambah di bawah kanan sini. Misalkan kita ingin mengupload sebuah file ya. Misalkan kita ingin mengupload sebuah kita bisa menyimpan apapun ya di sini, kayak gambar, audio, semuanya, dokumen. Ya, misalkan di sini saya akan menyimpan sebuah foto ya. Jadi di sini kita, misalkan kita ingin menyimpan foto, anggaplah menyimpan foto. Baiklah, di sini saya akan menyimpan foto, anggaplah menyimpan foto ini. Maka kita akan bersiap mengupload ya. Ini file kita sedang mengupload. Nah, jadi fitur yang pertama yaitu menyimpan data. Yang kedua, kita bisa berbagi file kepada teman kita. Misalkan kita ingin nah, ini ya, kita ingin membagikan sebuah file, yaitu file ini yaitu sertifikat, maka kita bagikan seperti ini. Nah, ketika kita membagikan, maka klikkan ini, kita ubah ya. Yang pertama dibatasi menjadi siapa saja yang memiliki link ini. Nah, ketika kita sudah melihat atau sudah bisa ini ya, kita bisa
membagikannya. Ya seperti itu ya. Jadi itu udah bisa ya. Ketika kita ingin itu, jadi kita sudah memiliki kelola akses siapa aja yang memiliki link ini. Ketika kita sudah ini, maka kita bisa salin link ini. Salin link ini kita bisa bagikan ke orang lain atau ke orang yang kita inginkan. Kan kita bagikan seperti ini. Maka ketika orang lain ini akan membuka file kita seperti ini ya, itu bisa melihat file yang kita bagikan tadi ya. Kita masuk ke file kita tadi ya. Nah, selanjutnya fitur yang kedua yaitu kita bisa membackup file yang ada di perangkat. Misalkan kita klik ini cadangan. Nah, di cadangan ini kita bisa membackup file yang ada di perangkat kita, ataupun juga bisa membackup media atau chat yang ada di WhatsApp gitu. Jadi kalau di WhatsApp adalah setelan WhatsApp kita cadangkan ke Google Drive, itu tidak akan hilang, atau yang namanya membackup. Nah, misalkan kita ingin mencadangkan file ya seperti ini. Nah, seperti ini nih. Kita bisa mencadangkan file ini, misalkan kita ingin menggunakan akun kita sendiri. Nih. Misalkan kita aktifkan, maka kita bisa cadangkan file kita. Nah, selanjutnya dengan Google Drive sendiri kita itu bisa mengedit. Nih, ada Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Google Slide. Jadi ketika kita mengedit file ya di aplikasi ini yang ada 3 ini, itu file kita akan tersinkronisasi secara otomatis melalui Google Drive. Jadi file kita tidak akan hilang. Mungkin itu saja fitur yang dimiliki oleh Google Drive. Jadi Google Drive ini bisa berbagi file dan menyimpan data ya, gunanya adalah seperti itu. Jadi sangat bermanfaat untuk kalian yang ingin menyimpan data tapi HP kalian sudah tidak sanggup. Kalian bisa cadangkan ke Google Drive ini. Nah, jadi sekarang udah tahu kan bagaimana menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google dalam menyimpan data pembelajaran. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.